Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang membuat aplikasi chat menggunakan Springboard dan React.js. Pada video kali ini, pada part ketiga ini, kita nanti akan membuat WebSocket config dan security config. Oke, langsung saja kita mulai dari membuat WebSocket config. Oke, WebSocket config ini nanti yang akan mengatur dari aplikasi chat yang akan kita kembangkan ini. Oke, kita mulai dari membuat folder, misalkan kita taruh dalam folder config. Kita kasih nama misalkan WebSocket config. Oke. Oke, untuk menandai bahwasanya ini adalah konfigurasi, itu dengan kita panggil anotasi configuration. Kemudian kita enable WebSocket config, WebSocket message broker. Oke. Kemudian ini kita implement WebSocket message broker configurer. Oke, seperti ini. Untuk yang pertama kita konfigurasi message broker. Ini silahkan teman-teman ketik kontrol spasi, nanti akan tampil metode-metode yang kita butuhkan. Nah, ini yang perlu kita atur. Yang pertama adalah configure message broker. Oke, di sini kita masukkan registry, kita enable simple broker. Nah, nanti dengan URL-nya adalah /user. Kemudian registry set application destination prefix, itu kita arahkan ke app. Dan yang terakhir kita set user destination prefix. Untuk selanjutnya kita register stomp endpoint. Register stomp endpoint. Ini tinggal kita panggil registry, kemudian add endpoint, kita arahkan nanti ke WS, kemudian kita izinkan CORS. Jadi ini nanti dalam project ini kita jalankan di localhost ya. Jadi ini kita kasih http localhost 3000, karena 3000 ini nanti adalah port yang digunakan oleh React.js. Nanti jika teman-teman di production, nanti bisa teman-teman arahkan ke IP ataupun domain teman-teman. Oke, karena ini untuk masih dalam pengembangan, dalam development, kita atur localhost saja sesuai dengan host teman-teman. Oke. Kemudian yang perlu kita konfigurasi lagi adalah configure message converter. Oke. Message converter. Oke, untuk yang pertama
kita atur default content type, misalkan seperti ini, new default. Oke, meme tipe util ya. Oke, kita pakai JSON, kemudian kita mapping section 2. Message converter. Objek master, kemudian konten tipe resolver, message converter, kita add converter. Oke, kemudian kita return pas. Oke, kurang lebih seperti ini untuk WebSocket config. Oke, untuk selanjutnya kita buat controller. Oke, yang pertama kita buat controller untuk chat controller. Kita kasih anotasi controller. Oke, kita perlu inject sim messaging template. Oke, kemudian kita inject ini, nanti kita butuh chat message service, ini yang kita buat kemarin. Terus selanjutnya kita juga butuh menginjek chat room service. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita butuh metode untuk proses message. Message mapping, nanti arah pathnya adalah chat. Oke. Proses message, ini pilotnya chat message. Oke. Untuk memulainya, untuk mulai proses itu adalah dari kita cari chat ID-nya dulu dari chat room service, get chat ID, kemudian sendernya siapa, kemudian penerimanya siapa, kemudian ya ini true. Jika tidak ada maka akan dibuat chat baru. Oke, kita
assign lokal variabel. Untuk selanjutnya kita set chat message. Oke. Kemudian kita simpan chat message service save chat message. Oke. Kemudian ini kita ambil resultnya. Oke, setelah sukses tersimpan, untuk selanjutnya kita kirim pesannya dengan menggunakan message template. Kita convert dan kirim ke user. Oke, usernya itu adalah chat apa itu, recipient ID, kemudian destinasinya adalah ini, dan payloadnya adalah kita buat notifikasi kepada penerima. Oke, untuk notification perlu kita buat sebuah model notifikasi. Kemudian semua argumen kita tampilkan, dan yang tanpa argumen juga kita butuhkan. Oke, yang pertama untuk notifikasi itu adalah ID, kemudian pengirimnya siapa, kemudian nama pengirim. Oke, di sini tinggal kita panggil new chat notification. Chat ID-nya adalah chat message get chat ID, kemudian pengirimnya adalah chat message get sender ID, dan yang terakhir sender name. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, jelas. Notification. Oke. Oke, ini nggak perlu kita assign. Oke, kurang lebih seperti ini untuk chat controller. Untuk selanjutnya kita buat chat message controller. Ini berupa REST controller untuk apa itu, untuk API pengelolaan pesan. Request mapping / API. Yang pertama kita inject dulu chat message service. Oke, untuk yang pertama kita butuh metode untuk apa itu, jumlah message. Nanti pathnya seperti ini, message
kemudian siapa pengirimnya, sender ID, kemudian siapa penerimanya, /count jumlah message-nya berapa, nanti response entity tipenya long, metodenya count new message. Oke. Empat variabel. Yang pertama empat variabel sender ID, kemudian recipient ID string, response entity oke. Kemudian chat message service count new message, sender ID, recipient ID oke. Selanjutnya kita butuh metode untuk menampilkan list pesan, list message. Sender ID, recipient ID, response entity, chat message. Oke, 4 variabelnya sama, kita copy aja. Turun response entity oke. Chat message service and chat by pengirim dan penerima oke. Kemudian yang terakhir kita butuh untuk mencari pesan berdasarkan ID. Response entity when message oke, kurang lebih seperti ini untuk chat message controller. Untuk selanjutnya kita atur untuk security. Ini nanti kita perlu mengatur security config dan WebSocket security config. Untuk pengaturan security config bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya, pada seri tutorial membangun e-commerce menggunakan Springboard dan React.js. Pada part ke-7 itu sudah dijelaskan tentang step-stepnya, kurang lebih hampir sama. Nah, ini nanti agar tidak memperpanjang video tutorial ini, nanti bisa teman-teman lihat, dan ini nanti sebagian hanya saya copy paste seperti itu. Oke,
kita buat WebSocket security config. WebSocket security config. Oke, sebelumnya perlu teman-teman tambahkan dependensi untuk security. Oke, ini sudah saya siapkan, tinggal kita copy. Oke, teman-teman taruh di sini. Yang pertama adalah Springboard Starter Security, kemudian Security Config, dan Security Messaging. Oh iya, ini juga kita butuh JJWT untuk JWT tokennya. Oke, kita lanjut. Teman-teman buka kembali WebSocket Security Config. Oke, ini perlu kita tambahkan configuration. Kemudian ini teman-teman extend ke abstract WebSocket abstract security WebSocket message broker configurer. Oke, yang perlu kita konfigurasi yang pertama adalah configure security config. Oke, configure inbound. Tinggal teman-teman tambahkan message sim dash matches. Ini nanti path yang akan kita amankan user, dan ini harus authenticated. Jadi ini nanti yang bisa saling mengirim pesan itu adalah user yang sudah memiliki token ataupun yang sudah login, seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah same origin disabled. Nah, ini kita disable, kita tidak mendisable harus same origin, seperti itu. Kita return true. Oke, untuk selanjutnya kita perlu mengatur Spring Security. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah pernah saya bahas. Ini nanti tinggal kita copy saja. Nanti cuman saya jelaskan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang pertama, kita butuh user detail service implementation. Oke, kita copy. Ini saya tarik ke sini. Oke, ini kemarin metodenya berbeda ya, find by username. Ini ada error. Oh iya, ini butuh modelnya kita copy juga. User detail implementation. Oke. Ini sudah tidak ada error. Yang selanjutnya kita butuh JWT. Ini nanti yang akan menghandle JWT. Kita taruh dalam paket JWT. Ini ada 3 kelas: out entry, point JWT, auto token filter, sama JWT util. Nah, ini perbedaannya adalah pada auto token filter. Ini kita kemarin hanya ada ini untuk apa itu, hanya ada ini untuk filter tokennya, untuk parse JWT nya. Sekarang kita tambahkan ini, nanti akan menghandle jika ada request parameter akses token, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya security config nya kita copy juga.
security config. Oke, ini kita tarik sini. Nah, ini yang kita amankan, nanti /AP kemudian WS, dan yang kita izinkan adalah path out. Oke, nanti detailnya bisa teman-teman lihat di GitHub. Selanjutnya adalah out controller. Out controller itu butuh login request dan sign up request. Ini ada pada model. Oke, saya copy juga. Login request, sign up request, dan yang terakhir adalah controllernya. Out controller ini nanti untuk handle autentikasi. Oh iya, untuk yang terakhir yang perlu kita atur adalah application properties. Ini ada yang perlu kita tambahkan, application properties. Oke, ini saya kopikan. JWT expiration in millisecond, kemudian JWT script. Nanti ini silahkan teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video part ketiga ini. Oke, selamat mencoba. Jika ada yang perlu dibahas atau didiskusikan, silahkan tulis di komentar. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.